Penyusunan Kabinet Merah Putih oleh Prabowo Subianto tampaknya akan mengalami revisi tahun depan. Hal itu tak terlepas dari adanya aroma tak sedap, di mana ada sederet menteri Prabowo Subianto yang diduga bermain dua kaki. Ditambah lagi kasus Marwar Sirait baru-baru ini yang sengaja menghapus foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming saat rapat koordinasi nasional beberapa hari yang lalu. Dan berikut ini sedikitnya 5 menteri Prabowo yang akan dipecat tahun depan menyoal rekam jejak mereka yang bermasalah. Namun sebelum lanjut ke videonya, klik subscribe-nya sekarang. 1. Anggito Abimanyu. Ekonom senior Anggito Abimanyu tampaknya masuk dalam daftar orang yang akan didepak Presiden Prabowo tahun depan. Hal itu tak terlepas dari skandal masa lalunya. Anggito sendiri dilantik sebagai Wakil Menteri Keuangan dalam Kabinet Merah Putih. Politisi kelahiran Bogor tahun 1963 ini memiliki kasus plagiarisme sehingga membuatnya mundur dari jabatannya saat itu sebagai dosen di UGM. Kasus plagiarisme yang dilakukan Anggito pernah ramai di tahun 2014. 2. Marwar Sirait. Sebagai salah satu anak dari tokoh pendiri partai PDIP, Marwar Sirait juga masuk dalam daftar orang yang akan direshuffle Prabowo. Alasannya cukup kuat, mantan politisi PDIP ini kerap mengeluarkan statement yang mengarah kepada adu domba antara presiden dan wakil presiden. Hal itu terlihat jelas ketika Marwar Sirait secara terang-terangan menghapus foto Gibran sebagai wakil presiden. Tak heran saat ini, Marwar dianggap sebagai mata-mata PDIP di pemerintahan Prabowo Subianto. Alasan lainnya yang begitu meyakinkan adalah Marwar Sirait sendiri merupakan anak pendiri dari partai PDIP. Sehingga alasannya keluar dari PDIP dianggap sebagai pengalihan isu semata agar penyamarannya masuk ke Kabinet Prabowo tidak terendus. Untuk tahun 2025 mendatang, jangan heran jika Marwar Sirait akan masuk daftar orang yang akan diganti sebagai Menteri Perumahan dan Permukiman Indonesia. 3. Natalius Pigai. Di daftar berikutnya ada nama Natalius Pigai yang akan digeser Prabowo sebagai Menteri Hak Asasi Manusia. Hal ini juga disetujui oleh banyak masyarakat, mengingat Pigai dinilai sosok orang yang pintar berteori namun sulit dalam mengerti masalah tentang bidang HAM sesungguhnya. Selain itu, Natalius Pigai disebut sebagai salah satu menteri yang materialistis soal uang. Belum lama dilantik, ia sudah meminta kepada pemerintah untuk menambah anggaran HAM sebesar 20 triliun rupiah. Angka yang dianggap tidak masuk akal oleh banyak pihak. Jadi tak heran posisi Natalius Pigai sebagai Menteri HAM hanya seumur jagung. 4. Mayor Teddy Wijaya. Pelantikan Mayor Teddy Indra Wijaya sebagai Sekretaris Kabinet menjadi kontroversi karena diduga melakukan pelanggaran Undang-Undang TNI. Adapun pasal yang dilanggar adalah pasal 47 ayat 2 Undang-Undang tentang jabatan yang boleh diduduki oleh TNI aktif. Di mana dalam aturan tersebut, Mayor Teddy seharusnya berada di Kementerian Pertahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue atau SAR Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung. Di luar itu, jika ingin menduduki jabatan sipil seperti Sekretaris Kabinet yang dijabat Mayor Teddy sekarang, menurut undang-undang, ia harus pensiun atau mengundurkan diri. 5. Airlangga Hartarto. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto tak lepas dari sorotan masyarakat. Pasalnya ia memiliki rekam jejak yang lumayan buruk, yaitu ia pernah diperiksa Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi izin ekspor sawit mentah yang membuat negara rugi hingga 6,47 triliun rupiah. Namun untuk sosok satu ini, apakah Presiden Prabowo berani ambil keputusan tegas? Mengingat Airlangga Hartarto adalah Ketua Umum Partai Golkar yang berandil besar memenangkan Prabowo Subianto dalam pertarungan Pilpres kemarin. Nah, kira-kira bagaimana menurut kalian? Tulis di komentar and see you next video. Bye-bye.